Kembali lagi dengan saya Johannes Andreas dengan NIM 515190013. Saya mau menjelaskan untuk tugas kelompok kinematika yang tentang prinsip kerja wiper yang berkelompok dengan saya ada 5 orang. Yang pertama, saya Johannes Andreas, NIM 515190013. Farel Aristosiva, NIM 515190014. Nicholas Hari Cahaya 515190017. Lukas Satria 515190026. Crispin Ferdianza 515190031. Yang pertama ini saya menjelaskan untuk komponen wiper. Yang pertama ini komponennya yaitu baterai. Baterai yang berfungsi untuk mensuplai arus. Kunci kontak. Kunci kontak ini berfungsi sebagai memutus dan menyambungkan arus dari aki ke komponen yang akan bergerak. Sikring. Sikring berfungsi sebagai pengaman arus. Jika ada arus yang berlebihan, maka sikring ini akan terputus dan arus tidak akan tersambung ke alur selanjutnya. Selanjutnya saklar wiper dan washer. Ini berfungsi untuk off atau berhenti, singkatan LO untuk mengatur kecepatan rendah, HI untuk mengatur kecepatan tinggi, INT berfungsi untuk menggerakkan wiper secara berubah-ubah. Selanjutnya ini motor wiper. Motor wiper ini berfungsi sebagai dinamo untuk memutar gear pada wiper ini supaya wiper tersebut dapat bergerak. Wiper arm. Wiper arm ini sebagai batang untuk wiper sendiri bergerak. Wiper blade. Wiper blade itu sesuai dengan namanya itu yang blade. Berarti dia yang menempel dengan bagian kaca yang bertekstur seperti karet. Wiper link ini berfungsi sebagai tangkai yang dari gear. Dia menghubungkan ke arah wiper arm yang diteruskan ke wiper blade. Selanjutnya ini tangki. Tangki berfungsi sebagai tempat penampungan air yang akan dialirkan untuk menyemprotkan kaca. Selanjutnya motor washer. Motor washer ini berfungsi sebagai memberikan tenaga untuk menyemprotkan air yang keluar dari tangki ke kaca. Nozzle. Nozzle ini yang berfungsi sebagai penyemprot yang dilakukan dari motor washer, dan nozzle ini melakukan penekanan dan akan menyemprotkan ke kaca. Selanjutnya, prinsip kerja daripada wiper ini. Yang pertama ini saklar wiper pada posisi off. Apabila saklar berada pada posisi off saat motor wiper bekerja, maka arus mengalir dari baterai ke kunci kontak, ke sikring, kontak P2, lalu kontak P1, terminal S, motor wiper, selanjutnya terminal A relay saklar wiper dan washer, saklar pada posisi off, selanjutnya terminal +1 singkat kecepatan rendah motor wiper, selanjutnya terminal E, selanjutnya itu kemasak. Akibatnya motor berputar dengan lambat dan diteruskan ke lengan wiper dan berhenti berputar saat kontak P2 dan P1 terputus. Selanjutnya saklar wiper pada posisi ENT. Cara kerja wiper saat saklar berada pada posisi ENT tergantung dari kerja transistor TR1 pada sirkuit transistor di dalam saklar wiper dan washer. Cara kerja TR on. Apabila saklar wiper dan washer pada posisi ENT, maka TR1 pada sirkuit transistor secara langsung akan bekerja membentuk relay bekerja dan menarik kontak relay dari posisi A ke B. Kemudian arus listrik akan mengalir dari baterai ke kunci kontak, lalu ke sekring, lalu ke plus B, lalu ke relay B,
dilanjutkan ke saklar pada posisi ENT, dilanjutkan ke terminal +1, selanjutnya sikat kecepatan rendah motor wiper, selanjutnya terminal E, lalu ke masa. Akibatnya motor akan berputar lambat dan diteruskan sampai ke lengan wiper atau yang disebut wiper arm. Cara kerja tear off. Apabila saat kontak P2 dan P1 terhubung, maka TR1 pada sirkuit transistor menjadi off dan menyebabkan kumparan relay pada saklar wiper dan washer hilang daya. Kemagnetannya sehingga kontak relay kembali dari posisi B ke A, sehingga arus listrik yang mengalir dari baterai, kunci kontak, sikring, kontak P2, P1, terminal S, motor wiper, relay kontak A, saklar posisi NT, terminal +1, sikat kecepatan rendah motor wiper, terminal E, lalu ke masa. Akibatnya motor wiper akan berputar lambat dan diteruskan sampai lengan wiper arm. Motor akan berhenti sampai posisi yang telah ditetapkan, yaitu saat kontak P2 dan P1 terlepas sampai TR1 kembali on, sehingga wiper akan beroperasi secara berselang waktu. Selanjutnya, saklar wiper pada posisi low atau miss. Apabila saklar berada pada posisi kecepatan rendah atau low, arus listrik mengalir dari baterai ke kunci kontak, ke sikring, terminal +B, lalu ke saklar wiper dan washer berada pada posisi low atau miss. Selanjutnya terminal +1 yang diteruskan sikat kecepatan rendah motor wiper, dilanjutkan ke terminal E, lalu ke masa. Akibatnya motor wiper berputar dengan kecepatan rendah dan diteruskan ke wiper arm. Selanjutnya yang keempat itu saklar wiper pada posisi high. Apabila saklar berada pada posisi kecepatan tinggi, arus listrik mengalir dari baterai ke kunci kontak, ke sikring, terminal B, dilanjutkan ke saklar wiper dan washer berada pada posisi high, terminal +2, dilanjutkan sikat kecepatan tinggi, motor wiper, dilanjutkan ke terminal E, lalu ke masa. Akibatnya motor wiper berputar dengan cepat dan diteruskan ke wiper arm. Selanjutnya, yang kelima, saklar washer pada posisi on. Apabila saklar washer berada pada posisi on, maka arus mengalir dari baterai ke kunci kontak, lalu ke sikring, lalu ke motor washer, dan dilanjutkan ke terminal W pada saklar wiper dan washer. Saklar posisi washer, terminal EW wiper, motor washer akan bekerja menyemprotkan cairan pembersih melalui nozzle pada permukaan kaca. Prinsip kerjanya untuk kinematika pada wiper tersebut kurang lebih seperti itu. Berikut adalah bagaimana cara pengaplikasiannya pada saat hujan. Ini adalah contoh ketika pas hujan menggunakan wiper tersebut. Ini dalam keadaan macet. Nah, ini pada saat penggunaan saklarnya. Ini diputar untuk yang cepat ataupun yang lambat. Nah, yang sebelah kiri ini itu jika diputar itu akan mengeluarkan air yang disemprotkan oleh nozzle. Itu yang sekali saja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari presentasi kelompok saya ucapkan terima kasih.